Baik, kita lanjutkan. Kita masih di surat Hud. Kita sudah sampai masuk ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudatin la yakulunna ma yahbisuhu. Ini membicarakan tentang orang kafir mengingkari Allah dan Rasulnya, menentang syariat-syariat Allah, bahkan menentang azab Allah. Tapi bukan menentang karena mereka ingin diturunkan azab kepada mereka, hanya karena ingin merendahkan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah rendah. Di saat diceritakan bahwa dulu ada umat-umat, kan disebutkan umat-umat terdahulu mendapatkan siksa. Kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, umat-umatnya seperti apa. Mereka mengatakan, kalau engkau benar wahai Muhammad, turunkan azab. Mana ada azab turun ke kami? Sementara umat Nabi Muhammad ada banyak kelebihan bersama Nabi. Allah tidak akan mengurunkan azab selagi Nabi bersama mereka. Akan ditunda nanti. Dan penundaan ini adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada baginda Nabi, dan akan berlaku kepada umat baginda Nabi. Bahkan termasuk umat dakwah, bukan umat ijabah. Umat dakwah itu yang dalam keadaan kafir pun tidak serta-merta diturunkan azab kepada mereka seperti diturunkan azab kepada kaum Bani Israel yang menentang Nabi Musa, ataupun pengikut-pengikut ataupun umat Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Nah, di saat ditunda hukuman oleh Allah, tidak segera turun mereka, karena Nabi mengingatkan bahasanya, jangan kau melakukan perbuatan seperti perbuatan yang dilakukan umat-umat terdahulu. Mereka punya akibat daripada itu semua akan kehancuran. Mereka mengatakan, mana saya dah hancur-hancur, tidak ada hukuman. Wa in akharna anhumul adzaba ila yaumin ma'dudah ila ummatin ma'dudah. Ummah ma'dudah ini umat itu maknanya bisa ummah ma'dudah itu adalah umat yang terbatas. Maksudnya apa? Masa mereka saja. Jika ditunda hukuman Allah ini turunnya dari umat yang ada saat ini, maksudnya tidak ditampakkan hukuman ini kepada mereka. Ma'dudah itu adalah biasanya dikatakan sedikit atau batas tertentu. Jadi mereka umat yang punya batas generasinya. Kalau tidak diturunkan azab kepada masa mereka, mereka akan mengatakan, la yakulunna ma yahbisuhu. Apa yang menjadikan turun azab tidak turun? Karena apa? Nggak bisa menurunkan azab. Tidak bisa menurunkan azab. Istihza, meremehkan Nabi SAW. Alah, yauma ya'tihim laysa masrufan anhum. Ingat bahwa di saat nanti waktunya tiba, tidak akan ada yang bisa memalingkan azab itu dari mereka. Wa haqa bihim, dan akan turun kepada mereka, akan menimpa mereka, maka nubihi yastahzi'una, atas apa yang mereka selama ini jadi bahan guyonan, bahkan ejaan, akan menimpa kepada mereka. Tinggal nunggu waktunya. Ini jadi memang seperti itu, pengikut iblis menantang, merendahkan, bukan menantang sesungguhnya. Mereka tidak mau kalau ada azab sebetulnya, cuman mereka ingin merendahkan Nabi, menganggap Nabi tidak membawa apa-apa, bahkan mendustakan, mengatakan Nabi pembohong dan sebagainya. Kamu tidak bawa apa-apa Muhammad, apa yang kau janjikan itu bohong. Walin adzaqnal insana minna rahmatan. Ini manusia ini umumnya begini. Walin adzaqna, jika kami rasakan kepada mereka, maksudnya jika kami berikan kepada mereka, kemudian setelah itu mereka merasakan, minna, dari kami, dari Allah, rahmatan, kasih sayang, diberi kebaikan, karunia, thumma naza'naha, kemudian setelah itu Allah cabut.
Biasa rahmat diberikan Allah, dicabut minhu dari orang tersebut, innahu la ya'usun kafur. Nah ini, dia akan menjadi orang yang putus asa, seolah-olah sudah tidak diberi kasih sayang oleh Allah dan sudah lupa dengan nikmat-nikmat yang dulu. Nah, ini manusia-manusia semacam ini berlaku hanya orang kafir dan yang mengikuti cara mereka, tidak pernah mengingat karunia yang pernah diberikan oleh Allah, seolah-olah itu memang sudah tidak pernah ada nikmat yang diberikan kepadanya. Dia hidup dalam keadaan baik-baik. Misalnya seseorang semasa hidupnya adalah diberi oleh Allah ketentraman, kedamaian, rizki lancar dan sebagainya, hingga pada suatu ketika Allah akan angkat derajatnya dengan diuji oleh Allah dengan kekurangan, kefakiran. Rupanya yang ada di dalam hatinya adalah putus asa, marah kepada Allah, seolah-olah Allah tidak pernah memberikan karunia, padahal baru dikasih fakir seminggu, bertahun-tahun dia kaya. Begitu juga yang lainnya dikasih sakit sehari saja, seolah-olah Allah tidak pernah memberikan kesehatan selama ini. Kafur, sudah lupa atas karunia. Yaus, putus asa sudah. Na'udzubillah. Itulah keadaan orang-orang yang tidak beriman. Atau dia mengaku beriman tapi mengikuti gayanya orang-orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang beriman sangat mengerti makna syukur. Walin adzaknahu na'ma'a ba'da dharra'a. Kalau kami beri kenikmatan setelah diuji, maksudnya habis kena musibah lalu diangkat dari dharra'a masadhu, dari musibah yang menimpanya, la yaqulanna, niscaya mereka akan berkata, dhahabas sayyi'atu anni, hanya mengatakan sudah hilang petaka dari kami. Lupa bahwa saya mengangkat adalah Allah, lupa bahwa saya mengangkat dari Allah. Begitu memang orang yang sudah imannya keropos atau tidak punya iman, ya begitu. Di saat mendapatkan musibah lupa kepada Allah, di saat musibah dicabut juga tidak ingat Allah. Masih ada yang separuh-separuh. Di saat kena musibah langsung mendekat kepada Allah, banyak doa. Di saat diberi kesehatan lupa kepada Allah, masih lumayan separuh dia. Dan ini yang banyak juga. Lagi kena musibah sakit, wah Allah, datang ke ulama minta doa, giliran pulih kembali lupa. Lah ini masih lumayan, masih mendekat kepada Allah di saat dia punya musibah. Tapi di saat musibahnya diangkat jadi lupa. Tapi yang musibah berat dua-duanya, di saat diberi musibah nggak ingat Allah, dicabut musibah apalagi. Dan memang ada dua model manusia. Di saat mendapatkan karunia bisa dekat kepada Allah, banyak syukur, ibadah. Di saat dicabut karunia maka dia menjadi putus asa lalu menjadi dimurkai oleh Allah. Atau sebaliknya, di saat dia diberi kekayaan ternyata tidak karu-karuan, jauh dari Allah. Ternyata di saat diberi kefakiran dekat kepada Allah. Ada model orang semacam itu, nggak stabil imannya. Tapi orang-orang yang tulus kepada Allah, benar kepada Allah, nah ini. Tapi orang-orang seperti ini, innahu lafarihun fakhur. Jadi kalau ini orang-orang yang imannya enggak benar, kropos seperti itu, di saat mendapatkan musibah seolah-olah Allah tidak pernah memberikan nikmat kepadanya, dan di saat musibah dicabut sudah enggak ingat lagi. Yang ada hanya dia merasa senang dengan itu semua, sehingga mensyukurnya pun dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Mumpung sehat nih, sehingga yang mabuk, zina, na'udzubillah, mensyukurinya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhur, bukan menambahkan dia baik tapi menjadikan dia sombong. Tapi hamba-hamba pilihan Allah dari ahli iman tidak seperti itu. Dikecualikan dari manusia-manusia yang terjerumus tersebut. Siapa mereka itu? Illalladzina, kecuali mereka-mereka itu yang di dalam hatinya ada keimanan. Maka bukti keimanan bukan sekedar ucapan di lidah. Kalau tadi mungkin kelompok yang sebelumnya mungkin orang itu mengaku beriman, tapi bagaimana orang mengaku beriman di saat mendapatkan musibah kok malah menjadi putus asa dan semakin jauh dari Allah, atau di saat diangkatnya musibah juga tidak ingat Allah. Tapi bagi orang-orang yang dikecualikan dari mereka itu, yaitu illalladzina, kecuali mereka-mereka yang sabaru,
Di saat mendapatkan ujian dan cobaan, yang tampak dari orang tersebut adalah kesabaran, sabar dan serta kepasrahan kepada Allah. Sudah sabar, dia tidak pernah mengeluh, bahkan selalu menjadikan sakit atau musibah atau ujian yang Allah berikan sebagai tangga untuk naik pangkat, dan dia sadar makna itu, sehingga dalam keadaan mendapatkan musibah pun lesannya masih bisa mengucapkan Alhamdulillah. Ini nikmat orang semacam itu. Di saat diberi oleh Allah ujian tapi sabaru, di samping dia sabar dan tabah, tidak akan mengurangi kebaikannya. Jangan sampai naudzubillah berbuat baik di saat diberi oleh Allah kekayaan, di saat dikurangi rezekinya pun sudah lupa dengan kebaikan, lupa dengan kebaikan. Tapi ini orang-orang yang benar dipilih oleh Allah, mendapatkan ujian dia bersabar, bahkan bukan sekedar sabar, dia sabar menata hati dengan musibah tersebut, tapi pun dia tidak pernah putus untuk melakukan kebaikan, bahkan semakin meningkat. Wa amilus solihati, dan amal baik pun tetap berjalan. Hanya mungkin akan dikurangi porsi dan volumenya, ukurannya berbeda. Dulu waktu kaya raya dia bisa menyantuni 500 fakir miskin, dia bisa menyumbang miliaran kepada pesantren. Tapi karena diuji oleh Allah, dia tidak pernah merasa putus asa dengan ujian dari Allah. Ternyata setelah itu dia hanya bisa membantu fakir miskin, 2 fakir miskin, dan bisa membantu pondok atau masjid hanya mungkin menjadi 10.000 per bulan. Tapi dia tidak pernah menyerah. Nilainya sama, karena memang dia tidak punya duit, maka hanya 10.000. Kalau kaya 10 miliar dia berikan. Nah, orang-orang seperti ini dari ahli iman, yang di saat mendapatkan musibah yang tampak adalah ketabahan, dan di saat mendapatkan karunia yang ada adalah syukur yang besar, maka ulaika, orang yang semacam ini, biarpun dalam keadaan musibah, ibadah tetap saja berjalan. Ada dihubungkan tentang kesabaran sama amalus solihati. Sebab yang tadi kita sebutkan, ada kebincangan kadang. Dulu waktu mendapatkan kecukupan, maka dia rajin ibadah. Di saat diuji menjadi tidak ibadah, tidak ada amilus solihatnya. Atau sebaliknya, di saat dia fakir ibadah, di saat kaya menjadi tidak beribadah. Tapi lihat, yang sudah kenal Allah nggak kenal keadaan apapun, tetap dia meningkatkan wa amilus solihati. Selagi dia masih bisa bertahan dengan keadaan semacam ini, lihat perubahan ekonomi, keadaan tidak akan merubah dia dengan Allah, pun dia masih melakukan wa amilus solihati, ulaika, maka bagi mereka inilah akan dapatkan dari Allah, lahum, bagi mereka Allah beri karunia, maghfiratun, Allah pengampunan. Dengan janji ini saja sudah sangat menyenangkan, karena pengampunan itu kan penghapusan dosa. Dan semua dari kita yang merasa dari kita banyak dosa. Dan sebaik-baik orang yang menyadari akan dosa dan merasa kalau itu dosa, kemudian setelah itu dia tahu dosa itu menyebabkan dia dihukum, dan hukuman itu adalah menyeramkan. Kemudian setelah itu mengerti dibebaskan, mestinya senang. Seperti seseorang yang mendapatkan hukuman di dunia akan dipotong tangannya atau dipenggal lehernya. Ternyata putusan hakim setelah itu mengatakan tidak jadi dipenggal. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Mestinya bersyukur, kan begitu. Terima kasih, senang, syukuran. Ini hanya urusan di dunia, bagaimana di akhirat? Ternyata karena dosanya seharusnya dia masuk neraka jahanam. Bagaimana panasnya api neraka yang tidak bisa dikira-kira dengan panas dunia. Bahkan kalau ada percikan api neraka itu muncrat ke dunia ini, maka akan terbakar hangus dunia. Berkali-kali lipat panasnya neraka dibanding dunia. Kemudian setelah itu dikatakan kepada orang tersebut, engkau diampuni Allah. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Sangat gembira, sangat. Tidak sampai di situ, setelah diampuni oleh Allah lalu diberi wa ajrun kabirun, engkau mendapatkan pahala yang besar untuk naik pangkat. Kalau maghfiratun tadi untuk bebas dari api neraka, dapat surga, mungkin surga paling rendah. Setelah itu ditambah lagi dengan ajrun kabirun untuk bisa naik pangkat. Inilah ahli iman. Maka mari koreksi diri kita sendiri. Adapun keadaan manusia berbeda-beda. Sering kami ingatkan bahwasanya bukan jaminan kejayaan di akhirat adalah orang itu harus fakir. Bukan kemuliaan di akhirat seorang itu harus kaya.
Itu gelar di dunia, kaya dan melarat, raja dan rakyat, itu adalah gelar di dunia. Orang melarat ahli surga banyak. Imam Abu Hurairah ahli surga, fakir. Bilal fakir. Ammar bin Yasir fakir. Nabi Ayub fakir. Orang kaya ahli surga juga ada, Abdurrahman bin Auf. Kalau ke atas, nah, raja-raja, Raja Sulaiman, Raja Daud, Masya Allah. Jadi dunia ini adalah kisah dunia, kefakiran dan kekayaan itu. Hanya yang penting adalah, terpenting adalah bagaimana kita selamat nanti di akhirat. Fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaik. Makna fala'allaka di sini adalah dimaknai jangan sampai engkau tidak menyampaikan. Nabi tidak akan tidak menyampaikan wahyu. Ini maknanya bisa diartikan nafi atau nahi. Para ulama tafsir mengatakan, atau Nabi tidak pernah meninggalkan, atau sebagian mengatakan adalah tidaklah. Jangan engkau meninggalkan untuk menyampaikan pesan hanya karena orang itu nggak bisa nerima. Pesan ini lebih tepat untuk kita, bukan untuk Nabi. Kalau Nabi tidak akan menyembunyikan, karena termasuk salah satu sifat Nabi yang harus kita yakini adalah tabligh. Dia pasti akan menyampaikan, tidak ada satupun yang disembunyikan. Artinya kalau begitu ini bukan untuk Nabi yang sesungguhnya, untuk yang menjadi pewarisnya Nabi. Jangan engkau tarikun meninggalkan ba'dha ma yuha ilaika, sebagian yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Maksudnya jangan berhenti menyampaikan wahyu. Dan wadha'ikun bihi sadruk, jangan sampai menjadi gelisah, hatimu menjadi sempit. Ayyakulu, hanya karena omongan mereka, lala unzila alaihi kanzun, lala unzila alaihi kanzun. Ya, kalau seandainya mereka itu ngomong begini, Nabi kok nggak punya apa-apa. Coba kalau nabinya banyak duit, kaya raya, punya kerajaan besar, saya mau patuh kepada dia. Karena yang kebayang di dalam hati mereka yang belum beriman ini, urusan keyakinan itu ada hubungannya dengan kerajaan, keyakinan Fir'aun raja Tuhan. Nah itu kan mereka punya kerajaan, Namrud dan seterusnya. Ini bagi mereka adalah lahir tidak ada ayah, yatim, ibunya meninggal, kemudian dirawat oleh pamannya, kemudian ini yang bagi mereka sebetulnya ini adalah hanya alasan-alasan yang dibuat oleh mereka. Sebab mereka itu sebenarnya tidak bisa mengingkari Nabi. Kalau Nabi itu benar, hanya alasan-alasan saja. Kalau seandainya Nabi diberi kerajaan, tetap nggak beriman, mereka jatahnya neraka kok. Kalau seandainya yang diturunkan, kalau seandainya Muhammad itu yang ngaku Nabi itu punya kerajaan, saya patuh, saya jadi menterinya saya nanti. Nah, dapat duit lagi dia. Urusannya urusan kepentingan. Oja'amahu malakun, kalau seandainya maksudnya kalau seandainya Muhammad yang ngaku Nabi itu kelihatan di kiri kanannya malaikat, saya mau percaya, saya mau ikut. Oh, enggak ada kekayaan, enggak ada, malaikat enggak ngelihat, tapi dia selalu mengatakan wahyu-wahyu dari malaikat Jibril. Nah, ini kan orang kurang ajar. Di saat mereka berkata seperti itu, wahai Muhammad, ini dari Allah, jangan gelisah engkau, jangan sempit hatimu, susah, jangan. Ini adalah nasihat untuk kita juga di dalam berdakwah itu. Kalau ternyata dakwah kita ini belum diterima oleh mereka, nggak perlu kita merasa kecil hati, dha'iqus sadri, nggak perlu. Kenapa? Innama anta nadhirun, engkau itu wahai Muhammad hanya pemberi peringatan kepada mereka. Bahasanya kalau melakukan ini hukumannya begini-begini, kamu tugasmu seperti itu saja. Sampaikan, yang beri hidayah adalah Allah. Wallahu ala kulli syai'in wakil.
Allah yang ngurusi semuanya. Allah yang memberesi semuanya, Allah yang ngurusi semuanya. Mereka dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah. Tugasmu adalah menyampaikan ini untuk baginda Nabi, dan baginda Nabi sudah sempurna, maka harus diturunkan kepada penerus-penerus baginda Nabi. Hei para ulama, para juru dakwah, kalau dalam dakwahmu ternyata orang mencibirkan mulutnya, merendahkan, bahkan mungkin ada sebagian kiai sendiri kan macam-macam. Ada kiai yang diberi oleh Allah kekayaan, ya nasib dia. Bahkan mungkin dengan kegelisahan di saat diberi kekayaan, takut itu istidrat lalu menjadikan sebab dia jauh dari Allah. Mungkin ada kiai yang fakir tapi sama-sama ahli surga, pangkatnya tinggi. Kiai fakir dimulai dari Imam Nawawi misalnya, Kiai Abu Hurairah kan begitu. Imam Nawawi fakir. Tapi apakah selama ini kefakiran beliau telah mencoret wajah beliau? Nggak ada. Sampai hari ini Imam Nawawi tetap berjaya, mulia. Fakir, beliau sangat fakir. Kalau ada santri dan ustadz kok pamer kefakiran dan kekurangan, mau jor-joran dengan kefakiran Imam Nawawi, ayo. Saking tidak ada yang dimakan setiap hari puasa, dia masih diundang walimahan, masih makan enak tuh. Bahkan saking banyaknya pengantin, seminggu sekali ada pengantin, masih bisa makan. Imam Abu Hurairah nggak ada, Imam Nawawi nggak puasa setiap hari karena kurangnya rizki, tapi dinikmati dengan berpuasa. Sehingga bukanya dengan air putih, sahurnya dengan air putih, hanya di tengah-tengah saja. Habis salat isya dia makan kurma dengan tambahan air putih. Ya kalau ada dimakan tambahan, tapi kebanyakan hari-harinya seperti itu. Makanya jangan sampai ada ustadz pamer merasa sangat fakir, masih kalah dengan fakirnya Abu Hurairah. Baca sejarah Abu Hurairah bagaimana beliau termasuk min ashabi suffati, rombongan orang-orang fakir yang mendekati kepada Nabi, kemudian ditempatkan di tempat di samping masjid Nabi, jadi nempel dengan masjid. Kalau lapar beliau di depan pintu masjid, Abu Bakar masuk, Sayyidina Abu Bakar masuk, diem. Sayyidina Umar masuk, karena beliau ingin masuk, ingin beribadah, sehingga kurang peduli, nggak perhatian. Ternyata giliran Nabi ngelihat Abu Hurairah kalau lapar, ya iya, dibawa ke rumah Nabi, dia kasih makan. Allah, seperti itu. Nah, ada orang yang dengan kefakirannya, kiai fakir, ustadz fakir, ketemunya ini jamaah yang mirip-mirip nih orang-orang kafir pada zaman itu. Gimana? Ustadz nggak level. Kan ada sekarang gaya-gaya dakwah kelas tertentu, gaya-gaya sombong gitu, dakwah kelas menengah ke atas. Yang diundang pun kiai-kiai pakai mobil mewah, kiai-kiai fakir nggak dianggap, karena apa? Sorry lah, nah ini bukan, nggak level buat kita deh. Bajunya begitu, kopiahnya miring, ya. Hati-hati nih. Ini kelas-kelas pengikut Abu Jahal ini. Ngaji aja harus pakai khusus begitu. Lah ada model. Nah, tapi dari sisi ustadznya, di saat tiba-tiba ada orang merendahkan kefakiranmu, ya yuk begitu, gimana bisa percaya? Paling nanti makan duit zakat. Ini kan nuduh dia. Yang penting Anda tidak melakukan yang haram. Kalau memang fakir, dia berhak mendapatkan zakat dan halal baginya. Yang penting benar cara penyalurannya. Nah, di saat menemukan umat semacam ini apa? Jangan sampai menjadi dha'iqus sadr, menjadi sempit. Enggak. Kita dengan Allah. Dan enggak perlu kita itu mengemas dakwah dengan model tertentu untuk orang tertentu. Dan juga bukan dilarang, menyesuaikan itu bisa. Tapi jangan sampai kita latih orang itu hanya bisa menerima dengan ustadz-ustadz tertentu. Ini pernah suatu ketika kita tegur sebuah tempat masjid dengan gayanya, tapi nggak bisa makmurnya sesaat-sesaat. Gayanya masjid itu tidak mengundang ustadz kecuali ustadz nasional. Waduh, serem. Akhirnya waktu itu ngundang kita, wah saya tidak masuk, saya bukan ustadz nasional. Maksudnya kita tegur nggak seperti itu. Dan betul memang, karena yang diundang ustadz-ustadz, bahasa mereka tuh bahasa dai nasional bahasanya.
Sehingga memang ramai di saat, tapi di saat yang lainnya nggak ada, sehingga menjadi ustadz kampung menjadi direndahkan. Musibah ini. Undang ustadz nasional kan tidak mudah, waktunya juga nggak gampang, satu biayanya juga tidak ringan karena mendatangkan beliau mungkin juga dengan timnya dan sebagainya. Yang menjadi buruk adalah sang jamaah, para jamaah menjadi terlatih kalau bukan dengan orang-orang yang kelihatan di layar televisi yang masyhur. Kalau tidak gitu nggak jadi. Wah, ini musibah. Diam-diam mengintip ilmunya pengikutnya Abu Jahal ini. Hati-hati, ini bahaya juga. Maka kami selalu ingatkan juga di kampung-kampung itu, tujuanmu adalah kebenaran, jangan sampai merendahkan kiai kampung gara-gara mulai kenal dengan kiai terkenal. Ini yang banyak terjadi, subhanallah. Dia di kampungnya sedikit sukses sehingga sering keluar kota. Di kota ternyata kenal dengan kiai tenar, kiai sohor tuh. Sehingga kalau sudah pulang ke kampungnya itu dengan kiai yang kampungnya sudah merendahkan. Wah, ini nasib buruk. Karena merasa dia level saya adalah level kiai masyhur. Masya Allah, kemasyhuran itu ternyata tidak merusak saja sang kiai, kemasyhuran merusak juga kepada pengikutnya kalau tidak hati-hati. Nah, ini kembali kepada firman Allah. Ini pengikut Abu Jahal ya begitu. Ngomong dah, kalau seandainya ada malaikat turun ya saya mau ngikut. Sama ya pakai model begitu. Nah sorry deh, ya nggak level buat saya. Hati-hati. Tapi sampaikanlah, kalau memang ada seorang kiai, Anda mungkin ada satu kiai mendengar suara ini, kiai fakir, kekuatan bukan dari Anda kok, Allah yang menggerakkan. Bahkan mungkin Allah sangat sayang kepada Anda menasihati dia di depan Anda, kelihatannya dia tidak bisa menerima, tapi setelah Anda pulang ternyata dia merenung. Karena Allah menjaga Anda biar Anda tidak menjadi sombong, maka semua yang sadar tidak pernah Anda ketahui. Sehingga seolah-olah dakwah Anda ini tidak berhasil di mata, seolah-olah nggak berhasil, sehingga Anda terjaga dari sifat ujub. Mungkin. Makanya di saat kita menyampaikan kebenaran, kalau ternyata belum tampak ada jawaban dari mereka, jangan sampai kita menjadi orang yang dha'iqus sadr, seperti bahasa Nabi. Dha'iqun bihi sadruk. Jangan menjadi kecil hati, sempit hati, tidak. Husnudzon kepada Allah. Tugasku hanya nadhir. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Aku hanya menyampaikan peringatan-peringatan agar mereka jauh, dan aku menyampaikan kebaikan mereka ikut. Yang menjadikan mereka bisa melakukan hanya Allah. Karena apa? Wakil. Allah lah yang mengurusi mereka. Ya, ini juru dakwah semakin kuat. Kalau kita baca firman Allah ini, seperti itu, semakin kuat. Jangan merah. Maka justru ini adalah menjadi ternoda hatinya seorang juru dakwah jika ternyata dia menjadi sempit hatinya di saat berdakwah. Semestinya dia itu malah berinovasi dong. Kalau memang di sebuah tempat ternyata dakwahnya belum bisa diterima, maka jangan kecil hati, akan tapi berupayalah dengan membuat satu upaya dalam berdakwah agar dakwah diterima. Bisa jadi tulus hatinya, tapi lesannya bulat, bisa jadi. Tapi kadang-kadang pun demikian disampaikan kepada hati mereka. Yang nggak benar itu adalah memperbaik cara zahir, ceramah harus dengan sound yang bagus. Nah, ini kelas-kelas kita ini kalau soundnya rusak saja kan kelas marah kita ini. Ini karena memang kita bukan kelas-kelas, ya semoga kita dikejarkan oleh Allah sampai kelasnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nggak pakai mikrofon, 20.000 jamaah denger semuanya. 20.000 jamaah tidak pakai mikrofon. Allah. Bahkan orang-orang dulu tuh lihat ketulusan hati di dalam menyampaikan kebenaran itu. Jamaah tidak mendengar tapi bisa sadar. Mau ngajarnya sambil ngantuk-ngantuk. Ada baca sambil ngantuk, setelah ngantuk. Cuman tulus ngantuknya itu karena semalam sebelum ngajar berdoa sampai kecapean di tengah malam. Paginya ngajar mah biasa-biasa, ilmunya nyampe. Ketulusan seorang guru ini. Giliran ngajar memang kurang sempurna, kurang maksimal. Maka ini juga petunjuk
Kepada siapapun yang bercimpung di dunia ini, jangan mengandalkan kecerdasanmu dalam menyampaikan. Jangan mengandalkan kelebihanmu. Jangan nuruti omongan mereka ini, orang-orang apa ini? Orang-orang kafir. Kita harus punya kelebihan seperti seolah malaikat dengan kita, dengan kekayaan, dengan model, dengan ini. Ya, itu untuk menyempurnakan saja. Kita harus pakai son. Kita harus semuanya diatur diem. Itu ada upaya-upaya. Tapi ingat, kekuatan sesungguhnya adalah dari Allah. Maka ngandulah kepada Allah di tengah malam. Jangan lupa untuk memohon kepada Allah untuk menyampaikan kebenaran. Kalau sudah begitu, nggak akan dha'iqus sadr orang ini, nggak akan sempit hatinya. Di saat melihat keadaan jamaah, keadaan murid misalnya belum benar, belum baik, bahkan dia akan semakin ngadu kepada Allah. Di samping dia pun harus membenahi tata cara dan usaha di dalam menyampaikan kebenaran. Sebab Nabi juga mengajarkan agar kita bertutur kata yang benar, yang jelas, karena ini akan bisa menarik orang. Fa inna minal bayani la sihra, kata Nabi. Kalimat yang benar itu bisa menjadi orang tertarik. Am yaquluna iftarah. Jangan sampai hatimu jadi sempit di saat mereka itu mengatakan Muhammad tuh ngarang. Kalau hari ini, Ustaz apaan dia lah, Ustaz ketinggalan, Ustaz nggak tahu apa-apa. Jangan gampang merasa diremehkan. Akan tapi di saat ada orang yang merendahkan, itu sebenarnya kritikan kalau kita pahami. Orang sombong itu menganggap kritikan sebagai cacian. Ini kan kesalahan kita. Tapi kalau orang hebat itu biar betul cacian akan dianggap sebagai kritik. Itu kan Imam Ghazali ajarkan. Gimana agar kau tahu bahasanya engkau ini, gimana agar engkau bisa menjadi lebih baik? Pertama adalah koreksi dirimu sendiri dengan dirimu sendiri. Yang kedua, cari kawan dekatmu untuk berani mengingatkanmu. Gak ada, saya susah nyari ya Imam. Temanku pun juga segan mengingatkan saya. Yang ketiga, dengar dari lesan musuhmu, ngomong apa dia. Nah, itu akan dijadikan bahan kritik, membangun dirinya. Sebab musuh itu biasanya kerjanya mencari apa? Kekurangan kita. Berarti kalau sudah distorkan ke kita, alhamdulillah, tinggal kita berbenah. Inilah orang hebat. Padahal dia itu mencaci, merendahkan kita, tapi dianggap sebagai kritikan jadinya. Tapi sebaliknya si sombong diingat oleh temannya, dikritiki, katanya dicaci dan diolok. Kapan bisa benar orang seperti itu? Selalu dha'iqus sadr, sempit hatinya, nggak bisa berjuang. Dikatakan, nah ini Nabi Muhammad dikatakan iftarah. Dia pendusta, dia ngarang Qur'annya. Quran ngarang, padahal sudah dikasih muqaddimah, Nabi Ummi, nggak bisa baca tulis, dengan sengaja Allah buat seperti itu. Karena kasih sayang Allah, karena Nabi adalah tidak jadi fitnah, Nabi adalah rahmatan. Sebetulnya kalau melihat dari dasar awal kehidupan Nabi, Nabi tidak baca tulis. Anehnya, sudah dikasih muqaddimah begitu, mereka mengatakan Muhammad menjiplak dari bacaannya waktu belajar dengan rahib-rahib dari Rom, tokoh-tokoh agama dari Roma. Wong sudah dibilang nggak bisa baca ini gimana ini? Ini sebenarnya kasih sayang Allah agar kita mudah mempercayainya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi. Maka katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengatakan engkau dusta, membawa Quran ini adalah dusta, bukan dari Allah, maka sudahlah, suruh membuat. Dalam riwayat lain, bukan harus asru suwal, bi asri suwal, satu ayat, bahkan satu surat. Surat di sini adalah paling sedikitnya surat adalah surat Al-Kautsar. Sebagian mengatakan adalah satu ayat. Mithlihi, yang serupa. Muftarayatin, yang mereka buat, suruh buat tandingan. Wad'u, dan katakan kepada mereka, man istata'tum min dunillahi, selain Allah lah ya, panggil siapapun yang bisa engkau panggil, yang menurutmu dia mampu untuk membuatnya. Dari bujangga-bujangga handal pada zaman itu, pakar-pakar bahasa, kumpulkan, suruh buat. Kalau memang mereka benar, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu benar,
Tapi mereka tidak bisa. Fa illam yastajibu, kalau ternyata mereka tidak mampu memberikan jawaban, tidak bisa melakukan itu. Fa illam yastajibu lakum, kalau mereka tidak bisa memenuhi permintaanmu, memenuhi permintaanmu, lakum di sini adalah sudah dhamirnya dijamakkan, menunjukkan bahwasanya ini akan berlaku juga kepada umat Nabi Muhammad yang mewarisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mengajari bahwasanya dalam berdialog suruh mendatangkan Al-Qur'an. Satu ayat atau satu surat mereka tidak akan mampu. Annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Kalau mereka tidak bisa memenuhi itu semuanya, ketahuilah bahwa annama unzila bi'ilmillahi, karena Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Allah yang menurunkannya, bukan karangan dari baginda Nabi. Allah yang menurunkannya. Ya nggak bisa dong, makhluk nggak bisa. Nah ini terjadi pada zaman hujjah. Jadi bahasanya orang Arab itu akan jadi hujjah yang akan dijadikan sandaran untuk membuat kaidah-kaidah bahasa Arab sampai hari ini yang kita kenal dengan ilmu nahwu dan shorof. Itu masa hujjah. Di masa hujjah itu saja pun ternyata nggak bisa menandingi Al-Quran. Ada akhir zaman baru-baru ini, kita ada satu channel, masalah channel apa itu judulnya, mencoba mengkritisi Al-Quran. Orang-orang hebat, jadi yang gajah aja nggak mampu, apalagi dia tikus kecil kan begitu. Ini orang-orang besar, pakar-pakar bahasa pada zaman itu pun nggak mampu, nggak bisa. Ini orang akhir zaman. Hari ini ada kritik-kritik pada Quran, mengkritisi ini dan sebagainya, dari segi tata bahasa dan sebagainya. Dari masa ke masa pakar bahasa diam dia di hadapan Al-Quran kok, hanya karena kesombongannya saja dia tidak mengikuti. Sebetulnya dia adalah kagum dengan Al-Quran. Nggak bisa tidak. Justru yang bisa kagum kepada Al-Quran malah justru orang yang benar-benar mengerti bahasa Arab, dengan tarkibnya yang indah, penuh makna, dan subhanallah, ini kagum. Mereka mengatakan syair bukan syair, tapi kok lebih indah dari syair. Ini apa ini? Kalau syair kan ada tata aturannya. Ini apa ini? Mereka terkagum-kagum. Cuman ya itulah, tidak semua orang yang kagum dengan Nabi lalu beriman. Tidak semua orang yang mempercayai kalau Nabi benar itu beriman. Tidak. Kagum dengan Al-Quran dari sisi bahasa, tapi tidak menjadikan mereka beriman. Wa alla ilallah, ini semua adalah dari Allah yang maha tahu. Ilmu Allah, ilmunya pakar bahasa tidak bisa. Ilmu Allah turun kepada Nabi, Nabi hanya menyampaikan saja. Fal antum muslimun. Setelah itu kamu masih tidak mau patuh, enggak mau dengar, sudah jelas-jelas mendatangkan hujah, melawan enggak mampu, mendatangkan satu ayat yang sama yang menyerupai enggak bisa. Kalau masih betul-betul adalah kelas pembangkang, kelas tinggi, seperti yang berlaku kepada Abu Jahal dan yang lainnya, sudah sangat jelas, tapi masih saja seperti yang tidak jelas. Bukan karena tidak jelas permasalahannya, akan berarti ada yang menyelimutinya, ada yang menutupinya, yaitu kesombongannya, sehingga sesuatu yang jelas menjadi tidak jelas. Wallahu a'lam bissawab.